Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa jazarana 'an ma'siyatih. Asyhadu an la ilaha illallah iqrar bi wahdaniyyatih wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan bi nubuwwatih. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ahibba'il kiram, jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bil khusus para sesepuh, ketua dan beristimewa, terkhusus buat Bapak RT Blok AD yang alhamdulillah beliau bisa hadir, yang saya hormati, terutama yang saya cintai bocah bocih yang berisik, mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya rabbal alamin. Pada malam hari ini patut kita bersyukur dengan izin Allah atas karunia nikmatnya yang luar biasa. Kita dapat kembali bermusabahah, bermuajah. Mudah-mudahan jadi wasilah turunnya berkah, datangnya rahmat, juga dapat ampunan dari Allah Jalla Jalaluh. Salawat ma'asalam semoga terlibat curahkan keharibaan adat yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian pada malam Sabtu yang lalu terkait dengan masalah ar-riddah. Belum selesai, sedikit lagi supaya lebih jelas dan pengetahuan kita lebih luas. Karena perkara murtad adalah perkara yang kadang-kadang tidak disadari. Kita tidak pernah menyadari bahwa itu kemurtadan, padahal itu adalah kemurtadan. Salah satunya di bulan Desember ini adalah bulan yang dimana umat Islam kadang-kadang terkecoh, tertipu dengan atas dasar apa itu? Toleransi. Padahal ranah toleransi ya tidak boleh dalam kaitannya akidah. Lakum dinukum waliyadin, urusan agama. Tapi kalau bicara akidah, bicara tauhid, maaf, tidak ada toleransi. Maka oleh karena itu jangan sampai kita man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi. Barang siapa yang suka mencontoh, meniru dari satu kaum, apapun itu namanya, fahuwa minhum, maka kita termasuk bagian daripada mereka. Jadi hati-hati pada tanggal 25 nanti, jangan atas dasar toleransi karena punya bosnya Kristiani, lalu kita sambil menghormat, selamat, kamu nyebutin, saya emang gak mau, sudah males. Ada paham aja ya, ngerti aja. Kalau sudah begitu, apa konsekuensinya? Pertama, kalau kita mengucapkan selamat di tanggal 25 itu, pertama berarti kita telah membenarkan bahwa Tuhan itu ada tiga. Satu, ini berat ini. Yang kedua, telah membenarkan bahwa Tuhan itu punya anak. Ini yang kedua nih. Awas, hati-hati para jemaah sekalian. Kemudian bahwa yang ketiga, membenarkan bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah sebagai anak Tuhan. Awas, hati-hati. Adapun mereka melakukan A, B sesuai agamanya, monggo. Kita hormati beliau, kita hormati mereka, jangan ganggu mereka. Itu sudah bagian dari lakum dinukum waliyati. Terkadang kadang-kadang toleransi kebablasan. Ada organisasi keagamaan, pentolannya kayak tentaranya pakai seragam, ngejeger aja di pintu gereja. Ini sudah kebablasan, guys. Mereka itu ada aparat,
ada bagiannya yang sudah digaji oleh rakyat, biarin, kita nggak usah. Kan sudah dijelaskan kemarin, ya. Nah itu salah satunya. Awas, hati-hati dengan toleransi, padahal berkaitan dengan masalah kemurtadan. Nah kita lanjutkan para jamaah sekalian terkait masalah kemurtadan. Dijelaskan salah satu diantaranya ayun kiro i'jazal Quran au suhbah Abi Bakrin radhiyallahu an. Yang pertama, salah satu contoh kemungkaran adalah di mana kita mengingkari kemukjizatan Al-Quran. Bahwa semua ulama sepakat bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar. Pertama, yang kedua adalah Isra wal Mi'raj. Jadi kalau kita ingkari bahwa Al-Quran itu sekedar tulisan, sekedar firman, bukan mukjizat, maka itu adalah kemurtadan. Segera beristighfar dan segera bertaubat. Hati-hati, ya. Karena di dalam kaidahnya kan sudah jelas, saya sering ulangi beberapa kali tiap hari. Al-Quran huwal kitabul mu'jizul munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-manqulu bitawattur, yang difirmankan, yang diturunkan secara mutawatir. Mutawatir itu bertahap. Ya, Al-Quran itu 30 juz pepakat, nggak sekaligus 30 juz 114 surah, tidak. Sistemnya bertahap. Makanya disebut asbabun nuzul. Ada sebab akibat turunnya ayat. Ada yang di Gua Hira, ada yang di Mekah, ada yang di Madinah. Tapi yang jelas tidak turun di Indonesia. Yang jelas tidak turun di India. Jadi ayat itu cuma turun di 2 tempat. 1 Mekah, 2 Madinah. Maka terkenal dalam Al-Quran surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Itu para jamaah sekalian. Jadi jelas ingkar kepada Al-Quran sebagai mukjizat adalah bentuk daripada kemurtadan. Harus yakin 1000% bahwa Islam, bahwa Al-Quran adalah mukjizatnya Nabi terbesar buat umat Islam. Kemudian al-suhbat Abi Bakr radhiyallahu anhu, atau mengingkari tentang kesahabatannya Abu Bakar. Abu Bakar itu hanya biasa-biasa aja maksudnya, ya, mengingkari sahabat Nabi sebagai orang terdekat dengan Rasul seperti Abu Bakar, mengingkari kesahabatannya Abu Bakar. Kita harus tahu Abu Bakar digelari dengan As-Siddiq. Kenapa As-Siddiq? Beliau pertama yang membenarkan, meyakini yang terjadi Isra Mi'raj atas baginda Nabi. Ada yang ragu, ada yang kafir lagi. Kalau beliau sadaqta, membenarkan atas mukjizat yang diberikan kepada beliau berupa peristiwa Isra wal Mi'raj. Kan waktu itu terbagi 3 kelompok. Ketika Nabi turun Isra Mi'raj, menceritakan kepada umat. Yang kelompok pertama adalah kelompok Abu Bakar, paling yakin, percaya 100%. Ya, karena Nabi menceritakan dari Masjid Haram, ya, di Mekah ke Palestina, di Palestina ke Aqsa, lalu naik ke langit kedua, pertama, kedua sampai ke 7, lalu kemudian Sidratul Muntaha, Mustawa sampai ke Aras dalam waktu kurang lebih 8 jam. Ya, menurut logika nggak mungkin, tapi karena memang iman yang menjawabnya, Abu Bakar CS sangat yakin bahwa ini benar peristiwa terjadi pada diri Rasulullah. Yaitu yang kedua, kelompok orang-orang yang munafik. Ya, munafik itu setengah percaya setengah tidak. Itu ragu-ragu, benar apa enggak sih Nabi Muhammad itu sampai ke langit? Itu menurut logika nggak mungkin, ya. Tapi kalau beriman, apa yang nggak mungkin buat Allah? Jadi kalau menurut logika, maaf Pak Gur, nggak mungkin manusia bumi bisa ke Sidratul Muntaha. Tapi menurut iman, apa yang tidak mungkin? Mana contohnya? Nabi Adam, bapak kagak punya, mak kagak punya, Allah mau jadi.
Siapa yang tahu bapaknya Nabi Adam? Siapa yang tahu ibunya Nabi Adam? Tidak. Nabi Adam tak punya bapak, tak punya ibu. Allah mau jadi. Tak punya bin. Lalu Nabi Isa alaihi salam. Ya. Nabi Isa alaihi salam. Seorang Maryam, manusia mulia. Tidak punya suami, Allah mau lahir Nabi Isa. Tuh. Jadi karena Allah mau, Nabi Isa lahir tanpa punya suami. Ibu Maryam. Kenapa? Karena beliau wanita suci, wanita solehah. Makanya di zaman sekarang juga alhamdulillah berkah, bos. Enggak banyak perempuan kagak mau kalah sama Siti Maryam. Di Banten, maksudnya di Banten. Di Banten, kalau di Cikarang alhamdulillah sama. Ya. Itu. Jadi kalau kita lihat logikanya, di belakang papangan tuh ada anak kecil, pasti ada bapaknya, ada ibunya. Nah, itu mah logika. Ada anak pasti ada emak sama bapaknya. Bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Karena ada ibu bapak maka ada anak, betul tidak? Itu mah pakai logika, nggak usah pakai iman. Ya, pakai logika itu mah. Tapi ada yang perlu pakai iman. Salah satunya adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Karena dalam Al-Qur'annya subhanalladzi asra bi'abdihi, maksudnya Allah yang telah memberangkatkan hambanya. Maka termasuk orang yang mengingkari Isra wal Mi'raj murtad dalam pandangan agama. Ya, saya nggak percaya masa Nabi bisa ke Sidratil Muntaha gitu. Makanya dulu ada gubes itu guru besar di perguruan tinggi. Dia tidak percaya tentang Isra Mi'raj. Ditanya oleh ulama, kenapa antum tidak percaya? Kan kamu muslim, kamu orang Islam, iya. Tapi kenapa anda tidak percaya Isra Mi'raj? Ya pantas saya nggak percaya, katanya Kiai. Kenapa? Karena saya nggak diajak. Kalau saya diajak ikut, mungkin saya percaya. Ulama ini karena terpancing dengan pembicaraannya guru besar ini, lalu beliau main ke rumah ulama, seorang profesor di rumah ulama, kemudian beliau disuguhi teh. Di teh. Kemudian profesor nanya, "Kiai, maaf, ini tehnya teh manis apa teh pahit?" Jangan ngomong, coba dulu baru ngomong. Begitu diminum, ditanya, "Teh apa, Prof?" "Teh pahit." "Kenapa bilang pahit?" "Udah saya jajalin." Nah, kemudian keluar lagi nih para kiai, lalu nyuruh santrinya bungkus tai kucing, ditumpukan pasir banyak, dibagikan, terutama yang punya pasir, pasti besoknya penuh itu sama kembang pasir. Bungkus dikasihkan sama kiai, kata santrinya, "Buat apa Kiai?" "Nggak usah ngomong loh, ini urusan gua nih sama tamu." Dibungkus koran rapi, ditaruh di atas meja di samping teh pahit tadi. "Prof, biar enak minum tehnya sama ini." "Apa ini, Prof?" "Buka aja dulu." Begitu dibuka, ini teh kucing. Teh kucing, Prof, teh kucing itu asam, nggak enak. "Jangan lu bilang teh kucing asam kalau belum makan, goblok." Gitu kata kiai. Ya, kan gitu. Kita kadang fitnah teh kucing katanya asam. Siapa yang pernah makan teh kucing? Betul nggak? Kita ini tukang fitnah, jujur aja. Teh kucing disebut asam padahal belum makan. Kain mukena warna putih banyak bintik-bintiknya, kita fitnah nyamuk, tai nyamuk. Padahal nyamuk kepada berak di situ. Coba kalau ngomong kapan gua berak di mukena, padahal salah kita. Lembab bekas mandi junub, basah dipakai, lalu digantungkan dalam kondisi numpuk, berkeringat, lalu bintik hitam. Padahal bukan tai nyamuk. Saya punya tai lalat di bibir, disebut tai lalat. Padahal sejak kapan lalat berak di bibir saya? Gak pernah, tahu-taunya ada di sini aja. Ini pertanda ini, tai lalat di sini nih, ya. Jarang yang punya tai lalat gede segini. Ini ciri nih, tukang ngomong, pinter ngomong. Makanya pantas kalau jadi penceramah gitu. Apalagi kalau kesurupan, ya, kesurupan, udah ceramah belum makan, ya termasuk tuan rumah ini belum makan nih, ya, yang punya rumah belum makan, gitu. Waduh, ditambah lagi nggak ada bekakak, makin parah udah, ya, makin parah udah, ya.
Kenapa disebut tai lalat Pak Jeko? Karena kecil, kalau gede tai kebo. Awil ba'sa, atau tidak percaya, ingkar terhadap al-ba'ats. Apa itu al-ba'ats Pak Haji? Hari di mana kita dibangkitkan di yaumil qiyamah. Al-ba'ats namanya. Ya. Jadi manusia itu bangkit lagi dari kuburannya. Ba'ats. Lalu awil jannah, kemudian awil nar, tidak percaya, ingkar kepada adanya surga, adanya neraka, murtad. Beliau ulama mengatakan lebih baik percaya siksa kubur, ba'ats, kiamat, surga, neraka daripada tidak. Lebih baik percaya. Kalaupun tidak ada, nah masalah, nggak masalah. Saya nggak percaya siksa kubur, nggak ada, alhamdulillah. Daripada kita nggak percaya di dunia, nggak yakin ada siksa kubur, nikmat kubur, tiba-tiba ada, mau ngomong apa? Saya bilang gini, Pak Jamal, maaf jangan lewat situ, di situ banyak ular kobra, banyak binatang buas. Kata beliau, terima kasih Pak, insya Allah saya berhati-hati. Lebih baik dia percaya saya bilang di situ ada binatang buas, lalu berhati-hati, daripada bilang, nggak ada Pak, di situ aman, nggak ada binatang buas. Ya, jadi begitu masuk, ya, ke kebun, ke hutan, ada ular, ada ini, ada itu, mau ngomong apa? Ya, lari nggak bisa, menghindar nggak bisa, nyesel lahirnya. Jadi lebih baik percaya ada sisa kubur, ada ba'ats. Kalaupun tidak ada pada akhirnya nanti di akhirat, umpamanya, itu ya. Jadi nggak masalah. Tapi jelas orang muslim yang beriman yakin bahwa semua itu ada. Ya, wal jannatu haqqun wan naru haqqun wa sayyiduna Muhammadun haqqun. Kan suka dibaca tuh di dalam talqin. Ya. Jadi semua itu hak. Ya. Wan ni'matul qabr haqqun wal 'adzabu qabr haqqun. Nikmat kubur itu hak, benar, dan siksa kubur juga hak, benar adanya. Jadi jangan aneh kalau di dunia sudah ditampakkan ada orang yang meninggal sudah tahunan, jenazahnya utuh, berarti benar ini orang soleh, dijaga, dipelihara. Allah haramkan lalat, ulat, dan tanah memakan daripada jasadnya. Subhanallah. Bahkan Sayyidina Hamzah, pamannya Nabi, ya, bahkan mungkin sampai kiamat tubuh beliau dalam keadaan utuh. Makanya mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang-orang seperti beliau. Amin. Ya Rabbal alamin. Auka ayyukadziba nabiyyan, atau mendustakan salah satu daripada kenabian. Enggak usah seluruhnya, salah satu saja. Mendustakan bahwa Nabi Musa gitu ya, kita dustakan kenabiannya, murtad hukumnya. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ingkari kenabiannya. Awas, hati-hati, mengingkari salah satu nabi hukumnya murtad. Apalagi Nabi kita yang sudah turun membawa Islam, kita dustakan, kita ingkari kenabiannya. Yakin, harus yakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan utusan Allah, Nabi terakhir, dan tidak lagi Rasul selain beliau. Harus disepakati itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang ngaku Nabi, haram hukumnya untuk mempercayai dan mengikutinya. Indonesia kan paling terkenal, negara yang paling banyak orang yang mengaku Nabi dan Rasul. Ya, di Ranca Ekek ada namanya Sayuti, tukang mencukur, aku Nabi, aku Rasul, banyak pengikutnya. Kemudian di Losari antara Cirebon Jawa Tengah perbatasan itu, ya, ada agama baru namanya Jasun, Jawa Sunda, nabinya Tugimin, banyak pengikutnya. Belum lagi Ahmad Musaddiq, Samuel Gledek, aku Nabi dan Rasul. Orang kalau ada yang aku Nabi bapak percaya, ikutin ajarannya, murtad. Mohon maaf, murtad. Makanya kenapa Ahmadiyah disebut kelompok murtad, haram pergi haji ke Mekah, ke Madinah. Dia pergi hajinya ke India. Karena nabinya di India, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Au yastakhiffa bihi au bimalakin, atau menganggap sepele, anggap enteng
atas kenabian daripada beberapa nabi. Ya. Jadi kalau kita ngobrol awas hati-hati Pak Gun ya. Bicara kayak gitu tuh awas hati-hati, atau papangan ya, ngangkap enteng kenabian, kerasulan gitu. Apalagi yang sudah disepakati 25 nabi dan rasul dari Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai diingkari. Nabi Khidir saja, maaf, Nabi Khidir gurunya Nabi Musa, harus kita yakini bahwa beliau juga nabi. Ya. Cuman tidak disebut rasul. Karena ada yang jadi nabi tidak jadi rasul, ada yang jadi rasul sudah pasti nabi. Nabi tidak pasti rasul, tapi kalau rasul sudah jelas dan pasti nabi. Harus dipahami itu. Au bimalakin, atau mengingkari kepada malaikat. Itu. Yang kita ketahui jumlahnya cuma 10, wajib itu. Jibril, Mikail, Israfil. Pokoknya kalau orang Islam ngaku muslim kagak hafal yang 10 mau kebangetan ya. Sunatin lagi 2 kali. Karena Jibril, Mikail, Israfil, Jibril, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan kagak kenal. Masya Allah, udah kebangetan banget ya. Ya. Kita ingkari salah satunya. Atau maaf, menganggap salah satu malaikat. Kan suka kita pernah mendengar berita pensiun. Kok malaikat pensiun? Siapa itu? Jibril. Jibril pensiun gitu. Karena wahyu sudah tidak turun. Nabi Muhammad sudah selesai, Al-Quran sudah beres. Jadi malaikat Jibril pensiun. Awas hati-hati dengan kata-kata. Dari mana asalnya? Dari mana dasarnya? Dari mana taklim ngajinya? Nah, malaikat Jibril dikatain pensiun. Beliau tetap punya tugas dari Allah, walaupun tidak memberikan wahyu kepada Nabi karena sudah selesai. Beliau punya tugas memberikan ilham dan tugas-tugas yang mulia lainnya kepada umatnya, kepada hambanya Allah. Jadi jangan meyakini bahwa beliau sudah selesai. Yang selesai itu pegun pensiun. Lapangan. Belum ya? Belum selesai. Pak Nanang masih lama. Pak Jamal bentar lagi. Ya. Itu pensiun itu namanya udah selesai, nggak ada urusan dengan pabrik. Tapi sekarang masih berurusan dengan pabrik. Pak Yon gitu kan. Emang mau selamanya di pabrik kan nggak mungkin. Pasti selesai. Karena pabrik itu tempat kita bekerja, bukan warid namanya. Bukan al-warid. Jadi jangan dianggap PT itu al-warid. Ada al-warid, ada al-waris, ada warid. Ya. Jangan ditulisin nanti waridin misalnya. Warid. Warid itu ketetapan Allah yang diberikan seseorang dalam urusan maisha, dalam urusan kasab. Contoh saya nih, waridnya di dakwah, di ceramah, di ngaji, di taklim, di ngajar. Jadi jangan coba-coba bisnis multi level marketing, nggak nyambung. Jangan coba-coba bisnis AB, nggak nyambung karena bukan waridnya Pak, nggak bisa Pak. Saya sudah diajak dengan Tiansi, DXN, CNI, dengan harapan Bapak bisa ngomong, pintar ceramah, bisa mengajak. Beda. Ya, untuk jualan santai dia nggak bisa, jualan air santai dia nggak bisa, susah. Saya belajar aja di grup juga nawarin barang. Kak, boro-boro ada yang nanya, komen kayak kagak. Ya, yang ngedukung kayak apa kayak gitu ya. Doain kiai, alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya, pertama saya iseng-iseng tuh. Ada jamaah saya bikin lampu hias. Barangkali minat najis kafir. Nggak ada yang komen satu-satu aja. Ya, saya bilang murid murtad semua ini. Ya, terus kemarin ngajak hijrah dengan sabun syar'i, rokok syar'i, kemudian sampo syar'i, sampai ke kopi syar'i. Yang Islami, yang halal, jangan produk-produk luar negeri Amerika gitu. Nggak ada yang komen bos, nggak ada. Sampai sedih saya. Masya Allah. Apa kayak gitu? Nanya kayak itu gimana kayak berapa harganya? Kagak, benar sumpah. Jadi cek itu ya aja. Sampai beliau sampai saat ini sering ya, Pak mohon maaf kapan kira-kira saya bisa hadir di pengajian Bapak pengen silaturahmi dengan jamaah, ingin menawarkan silaturahmi intinya dengan produk segala macam. Saya bilang, dan insya Allah Pak kalau sudah tepat waktunya, saya kurang yakin.
Takutnya dia datang saya undang lalu ngoceh ngalor ngidul sampai ngacai besok kagak ada eksekusi. Kan disimpulkan wah jamaah Al-Bantaniyah ini susah diajak hijrahnya rupanya. Ya. Itu jadi nggak ada bakat, berarti bukan waris. Waris itu contoh ya, kita dagang nih, udah jalan di dagang usaha udah. Itu namanya waris. Kalau PT satu bisa kita yang dipecat. Nah makanya disebut waris. Yang kedua, kitanya pengen kerja, nggak dipecat, pabriknya kebakaran, selesai urusannya. Atau bosnya kabur, kan gitu. Nah, itu namanya bukan waris. Nah waris itu nanti setelah dari PT. Apa usaha kita ketahuan nanti. Ya, Pak Jamal ketahuan nanti setelah dari perusahaan. Oh ternyata di sini dunia yang Pak Jamal, Pak Usman juga sama. Ya, nah mudah-mudahan termasuk Pak Laksana ini. Ya, warisnya beliau di situ nanti. Ya, di bekam, kemudian di dagang dan lain sebagainya. Artinya di bidang usaha biro, dagang, jasa dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu warisnya beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang jelas PT bukan waris. Ya, udah paham masalah waris ya. Au yasubbahuma walau ta'ridan. Atau mencaci maki. Mencaci maki nabi atau mencaci malaikat. Itu. Kalau kita mah mencaci maki itu bully yang kayak sekarang ini. Ya. Mencaci maki. Awas, itu termasuk kemurtadan. Au yakzifa Aisyah radhiyallahu taala anha. Atau dalam ucapan candaan gitu, seseorang menuduh. Kata-kata menuduh bahwa Aisyah pernah berzina, murtad. Aisyah wanita suci, perempuan soleha, salah satu istri daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah istri Nabi yang perawan, yang gadis. Hanya Aisyah, semuanya janda. Yang pertama Khadijah, 40 tahun, Nabi 25 Nabi, 40 tahun istrinya, subhanallah, luar biasa. Tapi 40 tahun Khadijah sebagai janda sama dengan 18 tahun gadis perawan. Subhanallah, bisa dibayangin kan? 40 tahun umurnya, ya, janda kaya raya nikah dengan umur 25 tahun Nabi. Tapi kelihatan dalam riwayat wajah beliau itu seperti umur 18 sampai 20 tahun, luar biasa. Coba janda yang 40 tahun umurnya, apalagi udah punya anak 3. Ngamplek. Ya, ngamplek. Apalagi yang udah punya anak gitu ya. Nah, gitu. Au yadda'iya an-nubuwata, atau mengaku menjadi nabi, murtad. Haram dan murtad yang mengakunya nabi, bahwa saya nabi gitu. Seperti yang kemarin kejadian itu. Murtad itu. Termasuk Lia Edan itu juga orang murtad. Karena dia langsung mengaku Ruhul Kudus. Mengaku menjadi Jibril alaihi salam. Masya Allah. Makanya kan rame waktu itu bos. Hebat Amerika komen. Indonesia polisinya luar biasa. Malaikat aja ditangkap. Bukan hanya teroris, malaikat ditangkap. Karena ngaku malaikat Jibril. Tapi masih bersyukur saya, beliau ngaku Jibril. Coba kalau ngaku Israel, repot terus saja. Bisa dicabutin atuh-atuh. Ya. Siapapun, walaupun sorbannya nyengser, otaknya penuh dengan ilmu pengetahuan, tapi kalau dia ngaku nabi, haram dan murtad orangnya. Jenggotnya panjang, kalau dia ngaku nabi, haram untuk kita percayai, dan orang yang punya murtad. Cukup dalam Quran, Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin, penutup nabi dan rasul. La nabiyya ba'dah, boten enten nabi setelah beliau. Kita sepakati dan kita yakini bersama. Shallu ala Nabi Muhammad. Au yusaddiqa mudda'iyah, atau membenarkan kepada orang yang ngaku nabi. Namanya di Cikarang ada orang ngaku nabi, lalu dengar kita, oh iya saya percaya ya bahwa dia itu orang begini, orang begitu, dapat mukjizat, dapat wahyu dan segala macam. Murtad. Seperti di Banten kemarin ada seorang perempuan ya yang ngaku turunan ini turunan itu, sampai Masya Allah ternyata aliran
sesat dan menyesatkan. Dibubarkan polisi, lalu di penjara. Nggak tahu polisi berapa tahun itu. Yang lagi heboh kemarin di Banten itu tidak lama. Hati-hati. Jadi ya, Indonesia itu kan punya penyakitnya 3, ya, termasuk kita ini, Pak Yono. Penyakit kita itu 3, dan ini sulit obatnya. Ya, pertama namanya disebut dengan ya kurang rapi, itu penyakit kita itu urusannya. Yang kedua kudis, kurang disiplin, ya, tuh kudis, kurang disiplin. Kemudian kutil, kurang teliti, mudah kagum, gampang percaya. Orang Indonesia itu masa sih seorang pok nari, bocah cilik, ya, pernah ingat nggak? Sampai se-Indonesia, ribuan orang banyak, malah berkah. Obat ini, penyakit itu, akhirnya apa? Musyrik. Sampai dilarang polisi, batunya diamankan, bekas mandinya ponari dicibukin. Luar biasa. Kutil, kurang teliti, mudah kagum, gampang percaya. Orang Indonesia itu hati-hati. Makanya apa-apa itu teliti dulu, lihat dulu, ya, jangan main ikut aja. Lihat dulu kalau mau belajar ke guru, ikat tiung gurunya, silsilah keguruannya nyambung nggak kepada Rasulullah. Begitu baru kita belajar. Jangan ikut, taunya malah dipengaruhi, dicuci otak. Tidak sedikit. Beberapa tahun kemarin itu banyak orang-orang hilang, bertahun-tahun tidak ketemu, ternyata dicuci otak. Alirannya beda, pahamnya lain. Hati-hati. Kalau saya ngaji terbuka, pakai sound system lagi. Tahun 2001 nambah nih soundnya. 2021 nambah ini. Amin. Jangan diam ya, amin nih. Ya, mungkin yang pertama bos Angga, yang kedua bos Gali. Atau enggak bos mana lagi ya? Bos Gali, bos Angga, Pak Haji. Ya, iya, berdua sama Haji Pak Gali. Pak Gali, saya udah ditolong nih buat sound system tahun 2021 biar bisa main Arabisan. Kata Pak Gali, siap. Begitu ke Pak Joko, oke. Jadi ya gitu, timbang jadi provokator saya mah tuh. Nah iya, kapan lagi gitu kan kira-kira untuk membesarkan dan mensiarkan kita punya majelis selain kita dan jamaah. Insya Allah mereka amin. Wa ka'ayyur dia bil kufri kakarahi muslimin alaihi. Nah ini termasuk murtad nih Pak Jamal nih. Apa itu? Merelakan, meridhokan dengan adanya kekufuran. Ini kemurtadan. Ya, kita tahu ada kekufuran, kita ridho, kita ikhlas, atau kita biarkan, itu termasuk kemurtadan. Awas hati-hati. Ya. Atau seperti memaksa orang Islam masuk kepada agama lain. Ajak. Nah, ajak. Ayo. Gitu kan? Udah kamu pindah aja agama kamu, tinggalkan. Ya. Saya juga ikut agama dia, sekarang kelihatan maju, sukses. Awas, hati-hati. Jangan sampai diajak-ajak begitu, dipengaruhi. Kira-kira Pak Jamal, besok Bapak naik jadi JM. Tapi mohon maaf Pak, buka peci. Tanggalkan semua atribut Islam. Kira-kira Pak Jamal mau nggak? Mendingan berhenti. Mendingan dagang cilok. Ya. Ya, tapi jangan dagang dengan yang sama dengan teman kita. Apapun dagangnya itu jangan sama. Ya. Itu ngajak berantem namanya. Ya, Pak Gun Mihlor, beliau cilok, begitu. Ya, cilok aci dicolok. Au isyaratihi alaihi, atau isyarahnya kepada muslim. Cuma isyarah doang Bapak kan? Nggak ngomong isyarah. Itu ya. Nah, isyarah doang, murtad itu. Gak usah ngomong ya, deket soalnya. Ya, isyarah dong ya. Itu isyarah, itu proses pemurtadan. Hati-hati, jangan sampai pakai main-main yang begitu, Pak Dek. Ya, awas hati-hati. Au isyaratihi ala kafir, atau isyarah kepada orang kafir.
Ya, isyaratnya kepada orang kafir nih. Bi alla yuslima, supaya tidak masuk Islam. Masuk Islam. Ada orang yang sedang mau mualaf, maksudnya udah terbujuk hatinya, udah ikut-ikut teman ngaji ceritanya gitu kan, masuk Islam. Kita ngasih isyarat. Ribet, kudu sholat, kudu zakat, kalau punya harta, ntar puasa lo, kudu lapar lo, kudu taraweh, saya. Udah di situ aja, dia di situ, gitu. Murtad. Orang sudah punya niat mau masuk Islam, kita halang-halangi, walaupun dengan kata tidak pakai kata, tapi pakai isyarat. Awas saja. Wa illam yastashirhu, meskipun ia tidak minta, ya, tidak minta petunjuknya. Maksudnya orang itu emang bukan karena dirayu dan diajak oleh orang lain, karena dasar kemauannya, ya. Atau kita sendiri hanya memberikan isyarat tanpa disuruh oleh orang lain, itu termasuk hukumnya murtad. Wa kaman'i talqini kafir, atau seperti melarang mengajar orang kafir yang mau masuk Islam, itu ya, mau belajar agama. Itu kan saya dulu pepangat kurang lebih ada sekitar 8 atau 9 orang di Lipo saya Islamkan. Jadi dia mau belajar agama, mau belajar sholat, mau belajar ngaji, lalu orang yang muslim atau umpamanya siapa tetangganya melarang, ya, melarang gitu, nggak usah diajarin, percuma, bla bla bla, itu termasuk kemurtadan. Awas, hati-hati, ya. Jadi kalau ada orang sedang membimbing orang mau mualaf, dia melarang untuk tidak mengajarkan Islam, maka itu termasuk kemurtadan. Mohon maaf, itu kepada orang di luar Islam. Bagaimana kepada sesama muslim? Menghalang-halangi dakwah, bawahnya ada ustadz mau dakwah dihalang-halangi, dilarang, dicegah, gitu kan. Alhamdulillah di BIP saya aman, alhamdulillah. RT gak melarang saya, masa pengajian dilarang, bahaya. Besok berarti jadi RT. RW nggak ada, alhamdulillah, ya, nggak boleh. Orang yang mengajak kepada kebaikan harusnya didukung. Orang yang mengajak amar ma'ruf nahi munkar harusnya didukung. Orang yang mengajak kepada jalan Allah, taat kepada Allah, harusnya dibela. Itu yang semestinya, bukan dimusuhi, bukan dilarang, apalagi difitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan maaf, di dalam kitab ini seseorang, ya, yang bercanda, kebiasaan kiai punya guru, namanya gitu kan, dalam bahasa, dalam logat, dalam istilah dipakai candaan, itu termasuk keingkaran atau kemurtadan. Ya, makanya hati-hati sama guru, nyandain guru gitu, ya, bahasa atau maaf nih kalau punya guru jalannya agak beda gitu ya, jalannya itu, lu kayak guru kita aja kalau jalan begini maunya, cincang, itu termasuk murtad. Udah seolah ada murtad, nggak boleh, ya, nggak boleh, hukumnya haram. Sama guru, sama orang tua kan sama, sama orang tua. Kita punya orang tua, ya, kalau orang tua kita contohin, umpamanya, ya, sesuatunya dibikin candaan, orang lain pada ketawa, nggak boleh, itu seolah adab namanya. Anaknya kalau nggak tersinggung, terlalu orang tuanya diberitukan. Kita pun sama. Nabi yang saat ini dihina, kemudian dikarikaturkan, minimal kita umat Islam punya rasa marah dan benci kepada pelakunya. Semoga Allah kasih hidayah, mereka tobat, masuk Islam, jadi muslim. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Silakan barangkali ada yang mau bertanya sambil menunggu persiapan hidangan, ya. Baru sallallahu alaihi wasallam akhusri Allah khususan li ruhihi wa jasadi wa sihati wa abiyati wa quwatihi wa salamatihi, Bapak Rifai dan Bapak Miswandi yang tadi izin tidak bisa taklim karena beliau sedang sakit atau kurang sehat. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, Allah sehatkan,
bisa kembali beraktivitas dan kembali berkumpul dengan kita dalam ta'lim. Dan kita yang sehat, semoga Allah jaga kesehatan kita, Allah pelihara, dan Allah jadikan motivasi kesehatan kita buat ibadah. Kita jariahkan kesehatan kita buat mengabdi kepada Allah, dan mudah-mudahan anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan dan zuriat-zuriat kita jadi anak yang soleh dan solehah, yang istiqamah mendirikan salat, melaksanakan ibadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim ala ilmika ala abdika wa rasulika wa nabiyyika wa habibika as-sayyidil ma'sum sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatihi wa aslih su'una ummatihi wa farrij 'anna al-humuma wal humuma ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Rabb alhidil ba'sa ishfi anta syafi shifaan la shifauka shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah umur panjang, semua sehat. Malam Sabtu depan kita bisa silaturahmi dan berkumpul kembali. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.